1-16. Pembuatan mezbah kurban bakaran. Bezalel bersama para perajin membuat mezbah kurban bakaran dari kayu akasia. Mezbah itu berbentuk persegi dengan panjang komposisinya 2-3 meter dan tingginya 1,4 meter. Pada keempat sudutnya, mereka membuat tanduk-tanduk yang dipahat menyatu dengan mezbah itu. Kemudian, seluruh mezbah dilapisi dengan perunggu. Mereka juga membuat perkakas untuk mezbah itu dari perunggu, yaitu tempat-tempat abu, sekop-sekop, bejana-bejana, pengait daging, dan kuali-kuali untuk mengangkut bara. Mereka membuat alas tebal yang berlubang-lubang dari perunggu untuk menahan kayu bakar. Alas itu dipasang pada posisi setengah dari tinggi mezbah. Mereka mencetak 4 gelang dari perunggu dan memasangnya pada keempat sudut luar mezbah sebagai tempat untuk memasukkan 2 tongkat pengusung. Tongkat-tongkat pengusung itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan perunggu. Ketika mezbah perlu diusung, kedua tongkat dimasukkan ke dalam keempat gelang itu. Mezbah kurban bakaran berbentuk seperti kotak kosong yang terbuka. Pembuatan bejana pembasuhan. Bezalel bersama para pengerja juga membuat sebuah bejana pembasuhan beserta tumpuannya dari perunggu. Perunggu itu untuk membuat bejana itu berasal dari cermin-cermin perunggu yang disumbangkan oleh para perempuan yang mengerjakan pelayanan di pintu masuk kemah pertemuan. Pembuatan pagar keliling halaman kemah Tuhan. Di bawah pimpinan Bezalel, para perajin menenun tirai-tirai kain linen yang berkualitas tinggi untuk pagar halaman kemah Tuhan. Rangkaian tirai untuk sisi selatan dan utara masing-masing sepanjang 45 meter. Sebagai tempat untuk menggantung tirai-tirai itu, mereka membuat 20 tiang dan 20 alas perunggu. Setiap tiang dilengkapi dengan gelang perak besar di ujung atas sebagai tempat memasang pengait perak. Di sebelah barat, rangkaian tirai panjangnya 22,5 meter digantungkan pada 10 tiang yang berdiri di atas 10 alas. Ujung atas setiap tiang memiliki gelang perak besar sebagai tempat memasang pengait perak. Di sebelah timur, tempat pintu gerbang kemah, lebar halaman juga 22,5 meter. Pintu gerbang halaman itu diapit oleh 2 rangkaian tirai masing-masing sepanjang 6,75 meter yang digantungkan pada 3 tiang yang berdiri di atas 3 alas. Mereka menenun tirai-tirai linen yang berkualitas tinggi untuk memagari halaman. Udah ya? Iya, makasih Niar. Semua alas untuk tiang dibuat dari perunggu, sedangkan semua gelang penyambung dan pengait-pengaitnya dari perak. Ujung atas setiap tiang di halaman dilapisi dengan perak. Di tengah sisi timur, tirai pintu gerbang ditenun dari benang linen yang berkualitas tinggi berwarna merah, biru, dan ungu. Panjang tirai itu 9 meter dan tingginya 2,25 meter. Tingginya sama dengan semua tirai yang mengelilingi halaman. Tirai pintu gerbang itu digantung pada 4 tiang yang berdiri di atas 4 alas perunggu. Ujung atas setiap tiang ini dilapisi dengan perak dan memiliki gelang penyambung sebagai tempat memasang pengait-pengait tirai. Gelang-gelang dan semua pengait dibuat dari perak. Semua pasak kemah Tuhan dan halamannya dibuat dari perunggu. Logam yang digunakan untuk mengerjakan kemah Tuhan. Atas perintah Musa, para sekretaris dari suku Lewi mencatat semua jenis dan total berat logam yang digunakan dalam pembuatan halaman dan kemah Tuhan. Tempat peti perjanjian disimpan. Mereka mencatat semua itu di bawah pengawasan Itamar anak Harun. Bezalel anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda memimpin para perajin supaya segala sesuatu dikerjakan persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Bezalel dibantu oleh Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang yang ahli mengukir, merancang, dan menenun dengan benang linen tinggi berkualitas berwarna merah, biru, dan ungu. Seluruh emas yang disumbangkan umat Israel untuk mengerjakan kemah Tuhan berjumlah 1.000 kilogram. Jumlah itu ditimbang sesuai ukuran berat resmi yang tersimpan di kemah Tuhan. Seluruh perak yang disumbangkan umat Israel saat sensus berjumlah 3.420 kilogram. Jumlah ini ditimbang sesuai ukuran berat resmi yang tersimpan di kemah Tuhan. Semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dihitung dalam sensus itu dan masing-masing membayar 6 gram perak. Jumlah ini juga
ditimbang sesuai ukuran berat resmi tersebut. Jumlah orang yang terdaftar adalah 603.550 orang. Perak sebanyak 3.400 kg digunakan untuk membuat 100 buah alas dengan cara dicetak. 96 alas digunakan sebagai tempat mendirikan rangka-rangka kemah Tuhan, dan 4 digunakan untuk mendirikan 4 tiang yang menopang tirai pemisah ruang Maha Kudus. Satu alas memerlukan 34 kg perak. Sisa perak sejumlah 20 kg digunakan untuk membuat gelang-gelang penyambung untuk tiang pengait-pengaitnya dan untuk melapisi ujung atas tiang. Perunggu yang disumbangkan oleh umat Israel seluruhnya berjumlah 2.400 kg. Perunggu itu dipakai untuk membuat alas tiang-tiang gerbang kemah Tuhan, melapisi kayu mesbah korban bakaran, membuat alas berlubang-lubang untuk menahan kayu bakar di dalam mesbah itu, membuat semua perkakas mesbah, membuat alas untuk semua tiang pagar sekeliling halaman kemah Tuhan dan gerbang halaman, serta membuat seluruh pasak kemah itu dan pasak untuk pagar halamannya. Oke. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur malam hari ini seberapa kita yang ada. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang tetap mau bergabung bersama kami, belajar firman Tuhan. Saya bersyukur juga dengan teknologi yang ada, kita bisa Zoom, kemudian bisa merekamnya sehingga nanti bisa di-share di YouTube. Kalau minggu lalu lupa saya, jadi minggu lalu nggak ada di-share di YouTube pembahasan minggu lalu ya. Minggu ini bisa kita rekam lagi, bisa di-share lagi di YouTube, sehingga meskipun kita sedikit jumlahnya mungkin, tetapi kita percaya dengan kerinduan yang terus menjadi berkat bagi banyak orang, kita percaya apa yang kita sama-sama pelajari, bahas, dan coba kita diskusikan, makanya terus saya dorong untuk mendiskusikan. Jika tidak bisa secara langsung, secara lisan, bisa lewat tulisan di chat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk pembahasan kita tentang tabernakel, khususnya pelatarannya. Karena sudah merupakan pengulangan, jadi saya akan lebih cepat dalam pembahasan kita. Dan sekali lagi tadi, kalau bisa dilengkapi dengan diskusi dari teman-teman sehingga kita bisa lebih lagi memberi muatan YouTube yang lebih berkualitas. Itu tentu kerinduan kita sama-sama ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan lihat dulu sedikit gambar untuk menjadi bayangan bagi kita. Kita akan bahas tentang pagar yang mengelilingi pelataran, ya kan, pagar ya. Kemudian tentang dua perkakas, dua furniture yang ada di pelataran, yaitu mesbah kurban bakaran dan kolam pembasuhan. Ya, ini yang ada di pelataran. Dan pelataran ini sendiri terbuat dari kain. Pagarnya terbuat dari kainnya yang mengelilingi, dan hanya satu pintu di sini yang berwarna merah biru, ungu. Ya, seperti itu gambarannya ya, gambaran kasarnya. Ya, kita masuk sedikit ke sini, ke bahasan kita. Buku ini mengawali dengan perbandingannya, perbandingan saat kita menyikapi ritual yang namanya penumpahan darah ya, melibatkan penumpahan darah, ritual yang melibatkan penumpahan darah. Kita hidup di masa di mana penegakan HAM itu luar biasa ya.
membuat banyak orang zaman now tuh merasa asing dengan konsep penebusan lewat penumpahan darah. Ditambah lagi sekarang ini marak banget ya orang-orang penyayang binatang, penyayang kucing, penyayang anjing, penyayang hamster, ya segala macam binatang, makin banyak orang menyayanginya ya. Belum lagi semangat atau gerakan vegetarian. Dengan semua konsep-konsep kekinian yang muncul saat-saat ini, orang merasa lebih beradab sekarang ya, lebih terpelajar sehingga menganggap yang namanya menyembelih binatang hanya demi kepentingan ritual itu sesuatu yang barbarik ya. Barbarik itu diterjemahkan tak beradab, tak terpelajar ya. Nah, yang menjadi unik adalah sama seperti kita menilai ritual yang dilakukan suku Maya tadi, pengorbanan anak kepada dewa itu sebagai sesuatu yang primitif, demikianlah penganut semangat tadi ya, penyayang binatang, vegetarian, humanisme, itu akan melihat kita sebagai orang-orang primitif dan barbarik ya. Karena kita mengajarkan perlunya penumpahan darah. Kita akan dilihat oleh para penganut humanisme sebagai orang-orang barbarik, orang-orang tak beradab, tak terpelajar, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Itu yang dilihat oleh mereka, dipahami oleh mereka. Sehingga lebih dan lebih lagi ke zaman sekarang ini, zaman di mana orang merasa lebih beradab, lebih terpelajar, mereka akan asing terhadap konsep kita ini terlahir dengan dosa ya. Itu akan semakin blur ya, akan semakin ambigu, nggak jelas dosa apa. Kemudian apakah dosa harus ditebus dengan darah? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kena ke zaman sekarang ya. Separah itukah dosa sehingga harus ada pengorbanan, harus ada darah yang tertumpah? Nah, kita harus bisa menyikapi keberatan-keberatan semacam ini ya, pemahaman-pemahaman semacam ini. Kita mau yakini bahwa Alkitab kita itu bukan Alkitab zaman now. Bukan hanya untuk zaman now. Itu yang harus kita pahami. Allah kita juga bukan Allah hanya untuk zaman now ya. Alkitab kita, Allah kita itu menjangkau segala zaman. Termasuk di zaman di mana manusia dan hewan itu beti nilainya ya. Ada saat-saat di mana perbudakan demikian luar biasa. Kemudian di saat negara caplok negara, invasi demikian luar biasa, itu kan nilai hidup nyawa manusia itu demikian rendah. Mungkin hampir nggak kepikiran tuh ya tentang HAM saat itu ya. Kalau sekarang saat banyak negara maju mengutamakan kedamaian, nah HAM lebih lagi diagungkan ya. Akibatnya tadi ya, hal-hal yang dianggap berseberangan dengan hak asasi manusia dianggap tak beradab, tak terpelajar. Kita perlu tadi ya melihat bahwa Alkitab tuh menjangkau segala zaman, Allah kita menjangkau segala zaman. Itu merupakan langkah awal untuk memahami secara utuh konsep penebusan yang Alkitab perkenalkan. Di Ibrani 9:22
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sedangkan di Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Kita semua butuh pengampunan. Sedangkan tak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, itu yang Alkitab ajarkan, konsep yang Alkitab ajarkan. Dan kita yakin apa yang Alkitab ajarkan ini mencakup segala zaman. Bukan hanya di zaman Rasul Paulus hidup, bukan. Jadi manusia berdosa itu bukan hanya ada di zaman lalu, bukan. Di zaman now, di saat orang-orang merasa diri beradab, merasa diri terpelajar, di zaman kini juga kita makhluk-makhluk berdosa yang butuh pengampunan. Dan sekali lagi, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kekristenan tidak menumpahkan darah saat ini? Sedangkan kita tahu konsep sepanjang zaman adalah tak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Sebuah konsep yang kita percaya ada juga di hati banyak orang, ya, termasuk tadi suku Maya. Di para pemimpin suku Maya ini, mereka tahu di hati kecil sanubari yang terdalam, mereka tahu ada yang harus dibayarkan untuk mereka memperoleh perkenanan dewa-dewa. Untuk mereka diberkati dewa-dewa, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Itu ada di hati kecil setiap orang, saya percaya, ya. Cuman yang oleh orang zaman now nih coba dikalahkan naluri tersebut, ya, kecenderungan tersebut, suara hati tersebut coba dibungkam. Tapi kita yakin itu konsep dari Allah Pencipta, dijelaskan, ditaruh dengan jelas di Alkitab, tetapi juga di hati semua ciptaannya, saya percaya ada perasaan itu, ada suara itu, ada kecenderungan itu, menyadari bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sehingga ada kecenderungan dari suku-suku asing untuk mengorbankan sesuatu sehingga mereka memperoleh berkat perkenanan dari dewa-dewi mereka. Ya, ini kita harus pahami, ya. Kita harus pahami sehingga kita bisa masuk pada pertanyaan tadi, mengapa kekristenan tidak lagi mengadakan penumpahan darah? Tentu jawabannya karena kekristenan meyakini satu-satunya darah yang berkuasa mengampuni secara sempurna hanya darah domba Allah yang tidak mengenal dosa itu, dan darah tersebut, darah anak domba Allah tersebut sudah tertumpah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu keyakinan kekristenan. Sehingga kekristenan tidak lagi melakukan penumpahan darah. Saya yakin kita diampuni oleh karena darah yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di zaman PL belum, darah Yesus belum tertumpah di zaman perjanjian lama. Karena itu masih dibutuhkan darah binatang. Termasuk bahasan kita malam hari ini, masih dibutuhkan yang namanya mezbah, pembakaran kurban. Masih dibutuhkan saat itu. Masih dibutuhkan saat itu. Jadi zaman PL, zaman PB, Janjian Baru, sama pada hakikatnya, pada prinsipnya. Harus ada penumpahan darah, baru ada pengampunan
Di PL darah binatang, di PB darah yang sempurna, darah anak domba Allah, puji Tuhan. Ya, pemahaman ini kiranya dapat kita lebih lagi dalami, grasp, pegang erat, sehingga kita yakin benar bahwa kita ini makhluk berdosa yang butuh pengampunan, dan 2000 tahun yang lalu darah Yesus yang efektivitasnya bersifat kekal itu sudah tertumpah untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan. Ya, pemahaman ini mengantar kita kepada tabernakel, pelatarannya, dan 2 perkakas atau furniture yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Dimulai dengan melihat pembuatan pagar sekeliling pelataran tabernakel itu di ayat 30, di pasal 38 ayat 9 sampai 17. Merupakan pengulangan dari Keluaran 27. Ada di YouTube kita, di YouTube Samuel Warela, itu tanggal 14 Juli 2022. Bible Study 14 Juli 2022. Jadi sekali lagi kita akan lebih cepat. Pembuatan pagar itu panjangnya 45 meter, lebarnya 22,5 meter, luas berarti itu mencapai 1000 meter, tinggi pagar 2,2 meter. Itu yang pertama tentang pagar keliling pelataran. Kedua, tentang logam yang digunakan untuk pembangunan tabernakel. Itu di ayat 24 sampai 31. Jadi bagian akhir ya. Dikumpulkan, tadi sudah kita baca, 1000 kg emas, kemudian 3420 kg perak, dan terakhir 2400 kg perunggu. Kalau di itu tembaga ya, di versi LAI ya. Ya, ini mengajari kita untuk melakukan accounting-nya, melakukan akuntabilitas terhadap sumbangan yang kita terima, khususnya dalam konsep pekerjaan Tuhan. Perlunya pencatatan dan pelaporan dalam sumbangan yang kita terima. Ya, next. Ketiga adalah tentang pintu gerbang. Ya, pintu gerbang lebarnya 9 meter, tingginya berarti sama tingginya seperti tinggi pagar ya, 2,2 meter. Panjangnya 9, tingginya sama seperti pagar sekeliling, yaitu 2,2 meter. Jadi sekali lagi, orang di luar pagar tidak bisa melihat yang terjadi di dalam pagar. Orang harus masuk dulu, baru bisa melihat kegiatan di dalam pagar, di dalam pelataran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk masuk hanya ada satu pintu. Tidak ada pintu samping, tidak ada pintu belakang. Ya, ini tentu mengajari kita tentang Yesus, the only way ya, hanya satu jalan untuk menghampiri tahta Allah, yaitu lewat pribadi dan karya Yesus Kristus. Ya. Masuk ke mesbah kurban bakaran. Ya, dinamakan itu altar yang penuh dengan darah ya, the bloody altar. Merupakan pengulangan samanya, Keluaran 27, ada di YouTube kita tanggal 14 Juli. Mesbah ini terus digunakan, constant use, selalu ada yang terbakar di atasnya, ada asap yang membumbung. Jadi orang di luar pagar hanya bisa melihat asap, tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Apa yang ada di atas mesbah, yaitu darah, itu nggak bisa mereka lihat.
Yang jelas karena terus digunakan, mezbah tersebut terus ada asap dan terus ada darah. Diyakini ritual ini dilakukan oleh bangsa Israel kurang lebih 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Terus menerus, tidak tahu berapa banyak domba yang harus dikorbankan oleh bangsa ini untuk menjadi cara penebusan dosa mereka. Ya, banyaknya korban, luasnya cakupan pengampunan. Itu yang kita mau lihat ya. Luasnya cakupan pengampunan yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi panjang lebarnya karya Yesus dalam mengampuni dosa umat manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seluruh manusia berdosa, kita sudah baca tadi ya. Kemudian di dalam dosa tersebut, kita coba detail, ada banyak sekali jenis dosa. Item-item dosa, begitu banyak. Kemudian dosa itu mencakup dari zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus datang. Terus ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Begitu luas cakupan yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus saat ia berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di zaman PL untuk sementara dosa bangsa Israel dan dosa-dosa orang-orang yang mau bergabung dengan bangsa Israel. Kita sudah pernah belajar ya, ada orang-orang non-Israel ingin menjadi bangsa Israel, ingin menjadi umat pilihan Allah. Dosa-dosa mereka untuk sementara ditutupi oleh banyaknya, begitu banyaknya darah binatang yang disembelih, ditumpahkan dan dibakar, ditumpahkan darahnya dan dibakar dagingnya. Sekali lagi menjadi gambaran betapa mahalnya darah Kristus, betapa berkuasanya kuasa pengampunan Kristus. Sangat luas tadi cakupannya ya. Dosa itu begitu luas jangkauannya. Seluruh manusia, berbagai jenis item dosa, mencapai dari zaman Adam sampai Tuhan Yesus datang. Nah, semua dosa itu diampuni oleh karya Kristus ya. Karya Kristus, darah Kristus sanggup mengampuni semua dosa itu. Tentu syaratnya datang kepada Dia, percaya kepada Dia ya. Ya, tentu sangat pantas jika karya yang begitu luar biasa ini diresponi dengan ucapan syukur. Ya, cepat masuk ke kolam pembasuhan. Kita belajar di sini bahwa selain untuk mereka, khususnya para imamnya, saat itu yang masuk ke tabernakel adalah para imamnya. Jadi setelah masuk ke pelataran, mempersembahkan kurban, nah sebelum masuk ke pintu tabernakel di sini, mereka, para imam harus dibasuh di sini ya, kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan digunakan para imam tepat sebelum masuk ke ruang kudus. Jadi selain harus ada darah yang tertumpah, ada juga tangan dan kaki yang dibersihkan oleh air. Barulah imam dianggap kudus untuk masuk menghadap Allah Israel. Aplikasinya kita semua adalah imam-imam di Perjanjian Baru. Kita layak masuk ke tabernakel. Pertama karena darah anak domba itu di sini, di mezbah bakaran. Kedua adalah karena karya Roh Kudus menggunakan firman Allah menguduskan kita. Itu diwakili oleh kolam pembasuhan. Jadi ada dua ya, yang membuat kita layak
bisa masuk ke tahta kasih karunia Allah adalah pertama, karena darah anak domba Allah yang diwakili oleh mezbah kurban bakaran. Yang kedua adalah karya Roh Kudus menggunakan firman Allah untuk sanctification atau proses pengudusan. Itu diwakili oleh kolam pembasuhan. Harus ada dua-duanya ya, untuk kita bisa dilayakkan untuk melayani Tuhan. Dianggap layak untuk melayani Tuhan Maha Kudus, si Tuhan. Ya, terakhir adalah tentang cermin. Jadi kolam basuhan itu difasilitasi dengan cermin. Tentu gunanya untuk mengecek ya, apakah benar tangan dan kaki si imam udah bersih saat mereka mencuci tangan dan kaki. Yang menarik di sini adalah bagaimana cermin itu didapatkan. Dijelaskan bahwa cermin itu merupakan hasil sumbangan dari para wanita yang melayani di komplek tabernakel. Tentu para wanita nggak bisa masuk ke tabernakel. Mereka melayani di pelataran tabernakel. Entah sebagai apa ya. Apakah sebagai penerima tamu, sebagai penyanyi atau pemusik, atau terlibat dalam doa dan puasa, atau sekedar menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh para imam dalam proses pembakaran kurban dan pembasuhan. Nah, ini kita nggak memperoleh kepastian apa yang dikerjakan sebagai pelayanan oleh para wanita. Yang jelas para wanita sudah terlibat sejak zaman tabernakel. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana para wanita memperoleh cermin? Kembali ke zaman atau ke saat bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Cermin termasuk barang-barang berharga yang bangsa Israel terima dari bangsa Mesir. Ya, jadi bisa kita bayangkan saat itu mereka, para budak wanita Israel, sebelumnya hanya bisa melihat para wanita Mesir berkaca ya, melihat muka mereka, sehingga bisa tahu ada cemong atau enggak, kotor atau enggak, glowing atau enggak. Hanya wanita Mesir. Nah, saat mereka keluar dari Mesir, sangat diyakini bahwa mereka pun membawa cermin. Sejak itu mereka bisa melihat muka mereka sendiri. Kalau sebelumnya ada cemong di pipi, hanya orang lain, suaminya atau anak atau temannya yang bisa bilangin dan bantu bersihkan. Nah, sekarang sudah ada cermin, muka mereka mungkin bisa sering-sering mereka lihat ya. Cantik atau enggak, glowing atau enggak, bersih atau enggak, menarik atau enggak. Itu sekarang mereka bisa lihat. Ini berhubungan dengan godaan yang cukup besar untuk meniru seutuhnya gaya dandan wanita Mesir. Gaya wanita Mesir, cara usaha wanita Mesir mempercantik diri mereka, mempercantik wajah mereka. Yang menarik adalah wanita-wanita yang melayani di tabernakel merelakan cermin itu tidak lagi menjadi bagian hidup mereka. Kita bisa simpulkan prinsipnya adalah bagi perempuan-perempuan yang melayani di pelataran tabernakel, kecantikan wajah tidak terlalu penting. Mereka tidak mau disibukkan olehnya. Tentu ini merupakan ilustrasi yang indah dari Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah kamu sibuk mempercantik penampilan luar saja seperti menghias rambut, memakai perhiasan emas, atau pakaian yang indah.
Biarlah kecantikanmu berasal dari dalam hatimu, yaitu hati yang lemah lembut dan tenang. Kecantikan seperti itu sangat berharga di mata Allah dan tidak akan hilang sampai kamu tua. Ya, ini bagian pertama dari malam hari ini. Silakan diskusi sebentar. Nanti kita lanjut ke bab 100. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan boleh. Halo, saya nggak buka video karena lagi flu nih, jadi nggak enak. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita cewek-cewek udah nggak perlu bercermin ya? Biar apa tuh? Cermin yang lain maksudnya. Ada yang mau nambahin nggak, Niar, Agnes, Bu Rora, boleh lah. Halo. Enggak, Karin, apa yang Karini bilang barusan itu cewek-cewek yang nggak boleh bercermin. Cuman apa pernah baca artikelnya John Piper sih tentang hal ini gitu. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu takes time gitu loh, mengambil waktu pikiran kita untuk terus memikirkan penampilan gitu, karena itu nggak worth it gitu. Pikiran kita kan akhirnya dikuasain tuh hal-hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kan ada kan di Alkitab tentang perempuan nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh dikepang-kepang gitu kan rambutnya. Tapi itu sekarang tuh kayaknya nggak bisa dilihat secara apa ya, konteks zaman langsung dulu gitu. Ya. Gimana ya? Yang jelas jangan sampai itu menjadi sebuah kayak gimana ya, berhala gitu kayaknya. Iya, Jadi mungkin kalau sekarang kan, berlebihan. kalau sekarang kan cewek-cewek itu kan concern banget ya sama mukanya gitu, pengen glowing, terus ya kita sering lihat aja dikit-dikit ngaca, dikit-dikit apa. Jadi menjaga penampilan tuh sebenarnya tuh kayak aku malah jadi ngomong ininya Karini bukan bahas ini. Nggak apa-apa, kan kita bahasnya ada mirip-mirip, boleh kok. Iya, iya karena perlindungan aku pribadi juga sih Kak. Jadi kayak kita jangan sampai itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang jadi fokus gitu loh. Jadi fokus banget itu. Kita nggak apa-apa untuk menjaga karena kita kan juga menjaga penampilan tuh perlu ya. Penting, apalagi kita kayak dilihat orang sebagai, maksudnya tuh sebagai contoh teladan yang rapi, yang bersih gitu. Cuman jangan sampai kayak yang apalagi pengen dilihat, pengen terus-terusan dipuji, itu yang enggak ini. Betul. Ya itu sih Kak. Iya, makasih Niar. Bener banget ya. Penampilan tuh perlu, baik kita perempuan, baik kita laki-laki tuh perlu banget penampilan, asal penampilannya nggak menarik perhatian orang gitu, malah terus kadang-kadang penampilan kita mau cari perhatian orang, ya itu udah salah lah ya. Tapi kalau kita untuk rapi, terus nggak mau jadi apa sih namanya sorotan orang, tapi ya seini mungkin lah, sebaik mungkin. Oke, kita akan lanjut ya di Keluaran 39 ayat 1 sampai berapa? Kita akan baca Keluaran 39 ayat 1 sampai 31, nanti dibagi 2 juga. Nanti saya minta tolong Agnes yang baca ya, Nas. Ayat 1 sampai 17. Kalau ada sih, Nas, di terjemahan sederhana Indonesia. Karin, maaf ya, aku tenggorokannya lagi gatel banget. Kalau kebanyakan ngomong jadi batuk. Sorry ya, Karin. Ya aku udah, jadi pendengar juga. Ya, sorry, siap. Karin. Nggak apa-apa, Nas. Bo, bisa nggak, Bo? Siap, Dan.
Oke, asik nih. Kalau kayak gini resep nih kita nih. Soalnya 39 1 sampai 17 ya. 17 ya. Nanti dilanjut Niar ya, Niar ayat 18 sampai 31. Makasih. Ya. Oke, Kak. Ini tapi Bo bacanya Alkitab biasa ya, nggak pakai Oke. terjemahan yang itu ya. Oke, siap, nggak apa-apa, Bu. Membuat pakaian imam dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmiji dibuat mereka lah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnya lah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan potong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmiji dan lenan halus, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat mereka lah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan mereka lah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditata mereka lah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu dara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pilus, krisopras, dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai, nama salah satu dari yang ke-12 itu. Juga dibuat mereka lah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat mereka lah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang mereka lah kedua untai emas yang berjalan itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Oke, makasih, Bu. Ya. Di bagian atas penutup dada, mereka membuat penahan berupa 2 rantai dari emas murni yang dijalin seperti tali, serta 2 cincin emas. Cincin yang satu dijahit pada pojok kiri atas penutup dada, dan yang lainnya dijahit pada pojok kanan atas untuk mengikat penutup dada dengan rantai itu pada kedua bingkai di penutup bahu efod. Sebagai penahan di bagian bawah, mereka membuat 4 cincin emas lagi. 1 cincin dijahit pada pojok kiri bawah penutup dada, dan 1 lagi pada pojok kanan bawah di bagian dalam yang berdekatan dengan efod. 2 cincin emas lainnya dijahit pada bagian depan efod, di sebelah kiri dan kanan. Posisinya di antara bagian bawah penutup bahu dan sambungan ikat pinggang. Kedua cincin di sisi kiri, yaitu cincin pada efod dan cincin pada penutup dada, diikatkan dengan tali biru. Demikian juga dengan kedua cincin di sisi kanan. Dengan begitu, penutup dada tidak bergantung lepas ketika Harun membungkuk. Mereka melakukan semua ini sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Jubah biru. Para perajin menenun jubah yang akan dipakai Harun di bawah efod dari benang warna biru, dengan kerah yang tebal agar jubah tidak mudah robek. Di sekeliling ujung bawah jubah ditenun dengan hiasan-hiasan berbentuk buah delima dari benang warna merah, biru, dan ungu. Lonceng-lonceng emas dipasang secara berselang-seling dengan hiasan-hiasan itu. Harun wajib memakai jubah ini setiap kali dia melayani Tuhan, seperti yang sudah Tuhan perintahkan kepada Musa.
berbagai pakaian lain. Para perajin membuat baju panjang dan celana dalam untuk Harun dan anak-anaknya. Juga serban khusus untuk Harun dan ikat kepala untuk anak-anaknya. Semua itu dibuat dengan cara menenun benang linen yang berkualitas tinggi. Ikat pinggang untuk anak-anak Harun juga ditenun dari benang linen berkualitas yang berwarna merah, biru, dan ungu, sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Medali dan serban. Sebagai tanda kekudusan pelayanan Harun, mereka membuat medali dari emas murni untuk serbannya. Permukaan medali itu diukir dengan kata-kata kudus bagi Tuhan, yang dibuat seperti ukiran untuk cap materai. Medali itu diikatkan pada serban Harun dengan tali berwarna biru, sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Musa memeriksa seluruh kelengkapan kemah Tuhan. Udah, Niar. Demikianlah. Oh, oke. Oke, Kak. Makasih ya, Niar. Iya, Kak. Ya, ini gambarannya. Kita sudah pernah belajar sekali lagi ya. Jadi kita akan cepat juga bagian ini. Bagian ini sudah kita pelajari di Keluaran 28. Ada di YouTube kita tanggal 21 dan 28 Juli 2022. Jadi kamu lebih lengkap lagi bisa kembali dengar YouTube tersebut ya, rekaman tersebut. Puji Tuhan. Jadi kita sudah baca, pertama itu baju efod. Itu ayat 2 sampai 7. Berikutnya ada penutup dada, itu ayat 8 sampai 21. Nah, baik di efod maupun di penutup dada ada batu-batu yang bertuliskan nama 12 suku Israel. Menjadi simbol bahwa imam besar Harun dan keturunannya itu menjadi wakil dari seluruh bangsa Israel. Jadi setiap saat imam besar Harun dan dilanjutkan oleh keturunannya ya, melaksanakan tugas pelayanan, ia sesungguhnya sedang melayani Allah Israel demi atau bagi kepentingan bangsa Israel. Berikutnya adalah jubah biru. Itu ayat 22 sampai 26. Selanjutnya adalah serban dengan pelat emas atau disebut juga medali. Yang ini ya, ada yang menyebut medali di sini ya, yang emas ini serban. Ada medali emasnya yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Ya, yang menjadi unik adalah yang menjadi pembahasan kita, walaupun ditulis di kepalanya sebagai orang yang kudus bagi Tuhan, namun kita tahu bersama sebagai manusia, sehebat sekudus apapun Harun, dia tidak mungkin benar-benar kudus sampai sanubari yang terdalam. Tentu di hati dia masih ada salah, masih ada dosa. Jadi kita bisa yakini, bisa kita pahami bahwa keberadaan Harun dan keturunannya bukanlah tujuan akhir dari Tuhan Allah. Kita bisa yakin itu. Karena tulisan kudus bagi Tuhan itu lebih kepada simbol, lebih kepada status saja ya, tetapi kondisi sebenar-benarnya dari Harun tetap saja dia makhluk atau manusia berdosa. Ya, tentu kita yakini, kita yang sudah banyak belajar, kita tahu keberadaan Harun dan keturunannya bukan tujuan akhir, tetapi merupakan gambaran
bagi keimaman Yesus Kristus, bagi pelayanan imamat dari Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus saja yang mampu secara sempurna mewakili manusia menghadap dan melayani Allah. Imam besar Harun dan keturunannya amat sangat terbatas. Ya, kita akhiri dengan membandingkan antara Harun dengan Yesus Kristus sebagai imam besar. Sebagai imam besar, Yesus Kristus jauh lebih agung daripada Harun dan dilanjutkan oleh keturunannya, ya. Pertama, saya catat ada 6 di sini, ya. Perbandingan antara Yesus Kristus dengan Harun sebagai imam besar. Pertama, Yesus Kristus melayani di tempat yang lebih agung. Yesus Kristus melayani di surga, sedangkan Harun dan keturunannya dalam tabernakel, tapi masih di bumi ini. Kedua, Yesus Kristus mengenakan pakaian imam yang kebenarannya, tingkat kebenarannya lebih agung. Karena bersifat intrinsik, ya. Karakter rohani. Jadi Tuhan Yesus nggak perlu pakai pakaian jasmani. Di dalam keberadaannya, nature-nya, dia sudah merupakan penggenapan dari gambaran yang diberikan oleh pakaian imam. Yang sudah kita daftarkan tadi, ya, efod, tutup dada, jubah, pakaian dalamnya, kemudian ada serbannya, ya. Yesus Kristus tidak perlu mengenakan semua itu, tetapi keberadaannya, nature-nya sudah menjadikan dia layak menghadap tahta Allah dalam pelayanannya sebagai imam. Ya. Ketiga, Tuhan Yesus memiliki simpati yang lebih agung daripada Harun. Harun dan keturunannya tentu sangat terbatas dalam memahami kelemahan satu persatu bangsa Israel. Mungkin mereka secara dalam memahami kelemahan, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, godaan dosa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Jadi demikian dengan Tuhan kita, imam besar kita, Yesus Kristus, yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ia pernah dicobai namun tidak berdosa. Ia akan menolong kita saat kita dicobai. Ia akan memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita menolak apa yang iblis tawarkan, untuk kita menang dalam berbagai bentuk godaan. Bahkan luar biasanya, saat kita gagal, kalah dalam menghadapi cobaan, Dia akan mengampuni kita saat kita datang kepadanya. Dia sungguh memiliki simpati yang lebih agung. Puji Tuhan. Keempat, Yesus Kristus memiliki kekekalan dalam pelayanannya sebagai imam besar. Harun hanya berapa tahun, dia mati, digantikan anaknya mati, digantikan cucunya,
Demikian selanjutnya ke generasi ke-4, ke-5. Namun pelayanan mereka dibatasi oleh umur. Tuhan Yesus hidup selamanya. Saat dia bangkit dari maut, kubur kosong, Tuhan Yesus dalam kekekalannya, dia Allah sepenuhnya, dia manusia sepenuhnya. Dia sungguh-sungguh bisa melayani sebagai imam besar di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Kelima, Yesus Kristus mempersembahkan pengorbanan yang lebih agung. Ya, kita sudah tahu ya, tadi sudah kita bahas. Harun hanya bisa bawa darah binatang, sedangkan Yesus Kristus membawa darahnya sendiri. Puji Tuhan. Terakhir, ke-6, Yesus Kristus sebagai imam besar bisa menyertakan kita masuk ke ruang Maha Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa menjadi seperti 1 Petrus 2 ayat 9, imamat rajani. Kita menjadi imam-imam juga. Kita bisa menjadi imam besar karena kita bisa masuk ke tahta kasih karunia. Kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saat Harun dan keturunannya menjadi imam besar, dia nggak pernah mengajak satu imam pun, apalagi di antara bangsa Israel secara umumnya, nggak ada satu orang pun dia bisa bawa masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak ada ya, kita tahu bersama ya. Yang bisa masuk ya dia sendiri aja, Harun sendiri doang. Kemudian anaknya sendiri aja, cucunya sendiri aja. Tapi Yesus bisa membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, demikian agung karya salib Kristus, demikian agung pelayanan imam besar kita, Yesus Kristus. Kiranya itu kembali membangkitkan penghargaan kita. Haleluya. Membangkitkan remembrance ya. Bagaimana kita mengingat cinta Tuhan, terus dibangkitkan, sehingga kita bisa lebih lagi mensyukuri, lebih lagi bangga salib dan bagaimana Yesus Kristus melayani sebagai imam besar demi kepentingan kita. Luar biasa. Dahsyat karya salib Kristus, dahsyat pelayanan imamat dari Yesus Kristus. Kiranya memberkati kita semua malam hari ini, melengkapi kita, membangkitkan tadi ya penghargaan, remembrance, peringatan kita akan kasih Tuhan. Lebih lagi syukur, bangga, cinta, sehingga apapun yang kita lakukan demi Kristus bisa didasari dengan hati yang murni. Kalau kita tidak murni, kita bisa terus benahi ya, sampai kita terus dan terus dimurnikan hati ini ya. Cinta ini lebih lagi dimurnikan. Karena kita tahu bersama betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya karya salib Kristus bagi kita. Puji Tuhan, silakan ada yang mau diskusi, mau menambahkan lewat chat juga lewat tulisan. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Kalau tidak ada, kita akan tutup Bible study kita. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Biar firman Tuhan saat malam hari ini bisa terus lebih lagi kita mensyukuri atas anugerah kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Terima kasih. Nanti saya minta
Agnes kalau berdoa nggak bisa ya, Nes ya? Batuk ya, Nes? Oh ya, Karin, kita berdoa yuk. Oke, makasih, Nes. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kembali kami sama-sama belajar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat baru yang dapat ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami ya Tuhan, kami yang tidak layak dikasihi ya Tuhan, tapi Engkau yang luar biasa ya Tuhan, cintamu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Melayani kami untuk datang kepadamu ya Tuhan, terlebih bahkan ya Tuhan, kami boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami ya Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik untuk Tuhan ya Tuhan, mempersiapkan yang terbaik pada saat kami melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk fungsi ini ya Tuhan. Mari tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus, hikmat yang daripadamu ya Tuhan, berkat daripadamu ya Tuhan Yesus, semangat yang terus menyala-nyala ya Tuhan, sukacita yang bertambah-tambah ya Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Juga kali ini yang percaya Tuhan Yesus, kami semua malam hari ini sudah diberkati ya Bapak. Pertemuan ya Tuhan Yesus, minggu depan ya Bapak, semangat kembali belajar ya Tuhan Yesus dan melakukan dan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup besar di kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Agnes. Maaf.